sosialisasi lanjutan mengenai program pelayanan kesehatan Maranatha. Oke. Nah, Bapak Ibu, Selamat pagi, Pak. selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Iya, makasih. Mari kita lanjutkan. Untuk program pelayanan kesehatan Maranatha ini, Bapak Ibu supaya memudahkan dalam pelayanan, kami sarankan untuk mendownload aplikasi dari PKM ini. Bapak Ibu bisa scan barcode-nya, di mana username-nya, nomor peserta dari Bapak Ibu, dan password-nya bisa dilihat di layar monitor. Hal ini banyak terjadi kejadian bahwa kartu fisik hilang, sehingga untuk memudahkan proses pelayanan, Bapak Ibu bisa menggunakan kartu digital yang ada di aplikasi PKM ini. Bagi yang belum, silahkan bisa Tunggu, Pak. di-scan, ya silahkan. Oh, nggak bisa saya ya. Nah, Coba sebentar. kami juga memasang barcode ini di dinding pengumuman untuk di sebelah presensi. Ya, jadi selain di kesempatan ini, Bapak Ibu juga bisa scan barcode aplikasi PKM ini di sebelah mesin absensi di papan pengumuman. Mesin absensi atau mesin presensi ada di GAP lantai 1 di lobi dekat pos satpam. Ada juga di mesin presensi, ada juga di GWM lantai 1. Jadi ini PKM Mobile ya, Pak? Iya, PKM Mobile, Bu. Bentar ya, Pak ya. Tadi user ID-nya apa, Pak? Username-nya nomor peserta PKM-nya. Oh, yang panjang itu ya. Yang diawali 122 kalau nggak salah. Terus passwordnya? Passwordnya PKM, K-nya huruf kecil. Semua huruf kecil. P-nya besar? P besar, K kecil, M besar, 1, 2, 3, 4, 5 bintang. Nah, password ini bisa diubah nanti di aplikasi. Menunya ada di aplikasi untuk mengubah password awal ini. Ya. Mesti di setting sekarang apa nanti, Pak ini? Kartunya nggak ada di tangan. Boleh nanti juga. Oke, yang penting bisa ya. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara kita untuk sosialisasi lanjutan program pelayanan kesehatan Maranatha ini. Kita awali dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Bapak Moses Haryanto Kamagi. Silakan Pak Moses. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita memulai acara sosialisasi kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan doa. Saya akan pimpin dengan iman Kristiani. Bapak Ibu yang lain bisa mengikuti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa berkumpul saat ini melalui media Zoom untuk mengikuti acara sosialisasi lanjutan dari pelayanan kesehatan Maranatha dan juga informasi mengenai surat YPTKM. Kami berdoa, Kau berikan kami fokus sehingga kami bisa
mengikuti acara sosialisasi ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Terima Amin. kasih, saya kembalikan ke Pak Bambang. Terima kasih Pak Moses. Nah, Bapak Ibu, bagi yang tadi belum sempat men-scan aplikasi PKM, nanti kesempatan lain atau di akhir bisa diberikan kesempatan lagi. Nah, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Kata sambutan dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Insinyur Olga Katerina Patipawai, MS PhD. Kami berikan kesempatan, Ibu silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Tidak terasa kita sudah hampir 5 bulan ya Pak Bambang Iya, dengan Bu. pelayanan kesehatan Maranatha yang mungkin ada banyak hal yang terjadi perubahan, ada beberapa yang mengalami kendala. Jadi terima kasih banyak jika hari ini kita boleh kembali mengadakan pertemuan untuk penyamaan persepsi terkait dengan pelayanan kesehatan Maranatha, Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu di sini yang hadir, ada yang hendak disampaikan, itu mungkin terbuka, nanti dari tim PKM akan juga memaparkan beberapa hal baru atau mengingatkan kembali, begitu ya, hal-hal terkait dengan PKM yang kita punya. Jadi, terima kasih banyak, beberapa di sini sudah cukup banyak juga ya Pak Bambang, ada 203 partisipan, mungkin ini memang banyak pertanyaan begitu ya, apalagi ini terkait juga dengan surat yang terbaru dari yayasan, ya terkait juga di sini dengan beberapa yang memang dalam yang sudah memasuki Purna Bakti begitu ya, yang masih dengan Purna Bakti. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini juga bisa memberikan tambahan informasi sehingga kita boleh memanfaatkan PKM kita ini dengan efektif begitu Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti kalau ada yang hendak ditanyakan terkait dengan apa yang harus kita ingatkan kembali, Bapak Ibu boleh menanyakannya nanti. Itu saja Pak Bambang, sekali lagi terima kasih DSDI sudah memfasilitasi yang acara ini, mungkin masih banyak yang perlu informasi terkait dengan PKM. Terima kasih Pak Bambang, Bapak Ibu semua, selamat mengikuti acara ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Olga untuk sambutannya. Ya Bapak Ibu, PKM ini sudah berjalan kurang lebih 5 bulan. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang sudah melakukan pelayanan di program PKM ini. Dan terkait hal itu, ada beberapa alur mungkin atau panduan yang Bapak Ibu belum ketahui. Dan saat ini mungkin akan disampaikan oleh tim PKM. Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Dania Tristo, MARS. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak Bambang. Ya, nah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari PKM ini yang akan disampaikan oleh Dr. Dania Tristo. Silakan, Dok. Terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu, izin Bu Olga, Bu Noya. Saya tidak akan memaparkan pedoman seperti kemarin, tapi saya akan langsung memberikan sedikit rangkuman pertanyaan-pertanyaan yang sering ditujukan kepada kami ya, supaya diskusi ini lebih bermanfaat dan memang lebih praktis. Saya izin share screen ya, Pak Bambang ya. Ya, silakan, Dok. Apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu? Ada, Dok. Sudah muncul.
Ya, kurang lebih ini yang boleh kami rangkum dari seringnya pertanyaan dan baik saran, kritik dari Bapak Ibu peserta PKM selama ini ya. Nah, ini yang paling sering muncul. Yang pertama adalah mengenai prosedur, Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara menggunakan PKM? Jadi ini pertanyaan yang sangat dasar. Ini nanti kami coba jawab. Jadi apakah ada panduan bagi peserta untuk menggunakan PKM? Jadi sebenarnya ini semua sudah ada di link milik DSDI ya, Pak Bambang dan teman-teman sudah mengakomodasi. Berikut linknya kami coba share. Nah ini yang pertama ya, kurang lebih ini syarat yang dibutuhkan Bapak Ibu untuk mendapatkan pelayanan PKM. Ini sangat-sangat sederhana sekali. Jadi Bapak Ibu seperti yang sudah kita ketahui, PPK kita mulai berobat itu dari PPK 1, pemberi layanan kesehatan tingkat 1. Itu ada 3 buah yang sudah bekerja sama dengan PKM, PTKM, yaitu RS UKM di Kopo, kemudian RSGM Maranatha, dan Klinik Elim. Klinik Elim itu di Jenderal Sudirman ya, di tengah. Kemudian untuk PPK 2-nya itu ada Rumah Sakit Immanuel, ada Rumah Sakit Santo Yusuf, ada Rumah Sakit Santosa Sentral ya, bukan Santosa Kopo. Dan yang terakhir itu ada Rumah Sakit Boromius khusus untuk peserta Gold. Bapak Ibu cukup membawa kartu PKM ya. Kartu ini boleh berbentuk digital, boleh berbentuk fisik. Mungkin beberapa ada yang belum mendapatkan fisiknya karena memang untuk setelah pencetakan yang 2022 itu bentuknya digital ya. Dan identitas diri. Gitu. Ini sering ada pertanyaan kenapa harus membawa identitas diri juga. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi memang ada beberapa kasus bahwa PKM ini dimanfaatkan oleh mereka yang seharusnya tidak berhak, sehingga memang kartu PKM kan tidak ada foto ya, gitu. Tidak ada perwujudan identitas sehingga dibutuhkan dari KTP ini. Nah ini. Kemudian yang kedua alurnya ya. Kita alur yang biasa dulu. Jadi pasien membawa kartu PKM, KTP, identitas diri ya. Kemudian kita ke PPK 1 dulu, ke dokter umum dulu. Kemudian Bapak Ibu akan dicek kepesertaannya. Kalau memang sesuai data yang kami terima dari UKM, dalam hal ini DSDI, itu akan langsung diregistrasikan. Kemudian Bapak Ibu akan langsung berobat ke klinik umum atau klinik gigi umum sesuai tujuan Bapak atau tujuannya sesuai rujukan. Misalnya memang sebelumnya sudah punya rujukan ke laboratorium atau radiologi. Nah, itu akan langsung diarahkan di rumah sakit atau klinik yang tadi sudah diuraikan ya. Jadi tidak perlu mau macam-macam lagi. Setelah selesai Bapak Ibu dilayani, itu Bapak Ibu akan diarahkan ke billing bukan untuk membayar, tapi untuk menandatangan pasien ya. Di sini ada beberapa yang harus diperhatikan. Jadi memang kita mengadaptasi peraturan dari InHealth, di mana nanti setelah ini poin yang kedua akan kita share ada beberapa hal ya yang memang waktu periode InHealth pun itu ada beberapa hal yang tidak ditanggung, ada yang ditanggung. Nah itu nanti akan kita share ya. Nah, itu untuk yang umum. Bagaimana pada saat terjadi kegawat daruratan? Ya, pada saat kegawat daruratan perlu ditekankan Bapak Ibu, itu kami tidak membatasi vaskes yang tadi sudah kami sebutkan. Ya, tadi ada 7 ya. Nah, dalam hal Bapak Ibu terjadi kegawat daruratan atau di luar kota, itu silahkan mendatangi vaskes terdekat untuk mendapat pelayanan kesehatan. Kemudian sistem yang diberlakukan adalah reimburse. Jadi misalnya di luar provider ya, kalau di dalam provider itu langsung dimasukkan ke sistem, masih skema yang sama. Untuk di luar provider itu akan diberlakukan secara reimburse ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini link yang dari DSDI ini semua sudah ada di sini sebenarnya Bapak Ibu. Di situ khususnya yang pedoman yang penting itu adalah pedoman pelayanan
PPKM itu bisa di-download, bisa dibaca. Seperti itu, kurang lebih isinya sama. Nah, ini pertanyaan yang kedua yang nanti ini banyak sekali ditanyakan. Apalagi antara lain, apa saja yang dapat dirembuskan kepada PKM. Jadi, layanan-layanan yang diberikan PKM itu kurang lebih sama seperti InHealth ya, waktu dulu, yaitu pelayanan rawat jalan lanjutan, rawat inap, juga pelayanan farmasi. Nah, di luar itu ada beberapa ya yang memang sejak dulu itu berlakunya secara reimburse. Yang pertama itu layanan gawat darurat yang di luar provider. Itu pertama. Yang kedua adalah penembusan reimburse kalau Bapak Ibu menggunakan kacamata atau protesis ya. Protesis ini bisa berupa gigi, bisa berupa alat bantu dan lain-lain. Yang ketiga adalah persalinan. Jadi Bapak Ibu, persalinan itu tidak termasuk dalam jaminan secara umum, tetapi diberikan penggantian sesuai golongan Bapak Ibu, kelasnya itu secara reimburse. Untuk provider RSUKM, untuk persalinan ini sudah dilakukan di pemotongan langsung ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara melakukan reimburse, nanti kita lihat setelah ini. Tadi sudah di share ya sama Pak Bambang, link aplikasi. Jadi bisa secara offline dan juga secara online. Syarat dan bukti apa saja untuk reimburse pelayanan kesehatan, obat, dan kacamata. Ya. Nah, ini kurang lebih ya. Reimburse ini bisa secara online ataupun offline. Untuk offline, Bapak Ibu silahkan datang langsung ke GAP lantai 7. Ya. Dokumennya yang dibutuhkan, apa lain kopi kartu peserta. Ya, itu tolong disiapkan. Kwitansinya harus asli Bapak Ibu. Yang ketiganya adalah rincian biaya. Yang keempat, rincian obat bila ada. Yang kelima, hasil lab bila ada. Yang ketujuh, ini yang sangat penting, yaitu resume medis. Ya, ini kurang lebih linknya sama seperti yang tadi Pak Bambang sudah share di depan ya. Passwordnya tadi sudah di-share, saya lihat ada di chat ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau keberatan untuk offline datang ke GAP lantai 7 itu bisa dilakukan secara online ya. Kami akan menyusulkan apa saja yang harus diperlukan ya. Jadi di situ ada mode-mode. Salah satunya adalah mode untuk melakukan reimburse ya. Kemudian berapa hari kerja? Tadi ada pertanyaan. Ini kalau dokumen Bapak Ibu lengkap itu akan kami berikan hingga transfer ke rekening Bapak Ibu itu 14 hari kerja. Ya, bukan 14 hari kalender ya Bapak Ibu, tapi 14 hari kerja. Ya, itu untuk reimburse. Kita maju berikutnya yaitu rujukan. Ya, fasilitas kesehatan dan farmasi mana saja yang dapat melayani PKM. Jawabannya tadi sudah dijelaskan ya. PPK 1 ada RSGM, RSUKM, dan Klinik Elim. PPK 2 itu jadi RSUKM, RSGM, Immanuel, Santo Yusuf, Boromius, dan Santosa. Selain itu juga untuk khusus obat kita ada kerjasama dengan Apotek Surapati. Fasilitas kesehatan mana saja yang termasuk dalam PPK 1 dan PPK 2? Tadi sudah dijelaskan ya, RSGM dan RSUKM. Untuk mendapat rujukan tadi sesuai skema, jadi Bapak Ibu silahkan datang dulu ke PPK 1 maupun PPK 2 seperti itu. Kemudian utarakan pada sejawat yang bertugas apa kebutuhan Bapak Ibu mengenai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Tadi sesuai alur ya Bapak Ibu, tetap saja harus sesuai alur mau bagaimanapun. Berapa lama rujukan dari PPK 1 dapat digunakan ke PPK 2? Jadi kami membagi dalam 2 kategori Bapak Ibu. Untuk kasus-kasus akut misalnya ya jatuh, kecelakaan, luka itu biasanya akut Bapak Ibu dalam 1 bulan pasien akan sembuh, atau gastritis itu kasus-kasus akut. Tapi contohnya kasus darah tinggi, kasus kolesterol, kasus perawatan gigi ya kalau memang giginya bolong, ataupun kehamilan, Bapak Ibu tentu saja itu adalah kasus-kasus kronis di mana rujukan tersebut berlaku selama 3 bulan. Jadi pada saat kontrol Bapak Ibu tidak perlu lagi ke PPK 1, tapi boleh langsung ke PPK 2 ya. Tapi tentu saja sesuai dengan instruksi sejawat yang bertugas di PPK 2. Pada saat sejawat di PPK 2 mengisi di kolom kontrol lagi tanggal sekian April. Nah, itu baru valid ya Bapak Ibu. Demikian. Kemudian
apakah saya dapat memilih PPK 2 yang saya inginkan? Jadi Bapak Ibu, PKM ini kan pada dasarnya adalah insentif ya untuk karyawan di lingkup YPTKM ya. Jadi insentif ini diberikan dengan memberdayakan aset yang ada di lingkungan kita. Diharapkan Bapak Ibu ya PPK 1 dan 2 yang ada itu dimanfaatkan, yaitu RSGM Maranatha dan RSUKM. Jadi Bapak Ibu akan diarahkan ke aset-aset tersebut dulu, rumah sakit yang ada dulu. Pada saat misalnya ya, saat ini di RSUKM kita tidak ada dokter ortopedi, tapi Bapak Ibu membutuhkan pelayanan tersebut, itu bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang memerlukan yang terdapat pelayanan ortopedi ya. Apakah Immanuel, apakah Santosa, apakah Santo Yusuf, apakah Boromius, seperti itu. Tentu saja dengan komunikasi yang baik dengan sejawat di PPK 1. Tapi pada saat dokter yang dituju penyakit dalam itu ada di RSUKM dan dalam waktu dekat akan ada di RSGM, itu silahkan diarahkan dulu ke aset-aset milik YPTKM. Jadi, pertanyaan berikutnya, untuk keadaan gawat darurat, apakah saya harus mencari rujukan dari PPK 1? Tadi sudah di skema, untuk gawat darurat silahkan Bapak Ibu mencari vaskes yang terdekat ya, jadi tidak usah sesuai provider. Penggunaan BPJS, jadi ini ada satu hal yang kemarin banyak miss Bapak Ibu ya, perlu diketahui yang wajib itu adalah nomor satunya adalah BPJS Kesehatan yang sudah dibayarkan bersama oleh YPTKM dan juga Bapak Ibu ada porsinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia ya. Jadi saya akan share sedikit mengenai penggunaan BPJS. Jadi sudah ada lebih dari 5 kasus pada saat terjadi kewajiban penggunaan BPJS Kesehatan karena prinsipnya sama seperti InHealth zaman dulu adalah yang pertama optimalisasi BPJS, kedua adalah optimalisasi fasilitas yang diberikan YPTKM yaitu InHealth dulu dan sekarang PKM ya. Nah ini banyak yang mengatakan bahwa aduh saya nggak tahu cara menggunakan BPJS ya karena memang pada prinsipnya ini yang harus digunakan dioptimalisasi. Nah Bapak Ibu ini bisa sebenarnya Bapak Ibu itu semua sudah didaftarkan oleh DSDI ke BPJS ya. Nah silahkan buka mobil JKN kalau Bapak Ibu belum install ya di situ silahkan daftar dulu register masukin ini standar ya tanggal lahir nama ibu kandung password ini kalau sudah ada ya kalau ada nomor kartu BPJS-nya bisa dimintakan ke DSDI atau email dulu nah ini nanti di situ bisa muncul bisa daftar ya nanti ada captcha standar seperti ini nah, nanti masuk ke halaman depan seperti ini nah kalau sudah terdaftar, Bapak Ibu itu yang sebelah kiri adalah kartu yang zaman dulu, sekarang sudah tidak digunakan semua digital ya. Itu sebelah kanan yang sudah didaftarkan dalam aplikasi. Ya, kurang lebih nanti munculnya seperti ini ya. Nah, ini biasa term and condition ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu sering terjadi pertanyaan kenapa waktu zaman InHealth itu biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Jadi memang mohon maaf ini Bapak Ibu perlu proaktif Bapak Ibu ya ini seringnya dalam kasus-kasus rawat inap di mana waktu zaman InHealth adalah sister company dari BPJS Kesehatan sehingga mereka otomatis tanpa Bapak Ibu mengaktifkan ini juga mereka akan mengoptimalisasi BPJS secara otomatis ya diharapkan pada era PKM sekarang ya minimal Bapak Ibu punya ya atau mengaktifkan BPJS Kesehatannya karena ini sudah dibayarkan oleh YPTKM ya sehingga bisa mengurangi juga kos-kos yang memang sudah menjadi haknya kita tapi tanpa mengurangi kualitas layanan kesehatan yang sesuai hak Bapak dan Ibu. Ini kedua terakhir laboratorium apakah boleh menggunakan PKM untuk cek lab jelas bisa ya. Berapa lama yang waktu dibolehkan untuk cek lab setelah cek lab sebelumnya. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui pada saat sejawat menginginkan ada atau Bapak Ibu memang ada yang harus diperiksa
laboratorium itu harus sesuai indikasi. Katakanlah Bapak Ibu kolesterol ya diperiksa jelas, yang diizinkan itu ya cek kolesterol ya, mulai dari TGL, HDL, LDL, total kolesterol dan sebagainya. Tetapi misalnya memang tidak sesuai indikasi atas permintaan untuk screening, mohon maaf itu sama seperti InHealth itu tidak dijamin, kecuali memang ada indikasi misalnya ada gejala osteoporosis dalam artian sakit sendi dan lainnya, itu baru bisa pemeriksaan panel osteoporosis seperti itu Bapak Ibu. Nah, jangka lama waktunya itu misalnya ada pemeriksaan panel lengkap ya. Kami mengikuti juga dari pedoman yang sebelumnya di mana memang jeda waktu itu 6 bulan ya. Kecuali selama dalam waktu 6 bulan itu ada indikasi-indikasinya. Misalnya ternyata kolesterolnya sekarang jadi malignan, jadi bergejala, entah lehernya sakit, entah jadi lemah sebelah. Nah, itu boleh diperiksa sebelum waktunya. Tentu saja nanti Vaskes bersangkutan akan konfirmasi kepada pihak PKM. Berikutnya, laboratorium manakah yang boleh saya tuju untuk melakukan pengecekan? Ini sesuai rujukan Bapak Ibu. Jadi yang jelas itu di PPK kami itu semua boleh dilakukan pemeriksaan lab. Sesuai indikasi ya. Farmasi ini kurang lebih tadi sudah dijelaskan. Obat sekarang boleh langsung diambil baik di PPK 1 yang PPK 2 yang di mana Bapak Ibu mendapat layanan, dan juga apotek Surapati apabila memang Bapak Ibu PPK 1 itu maksudnya mana ya? RSGM. PPK 2 aja. Mungkin nanti ya Pak ya diskusinya ya, nanti biar dipandu oleh Pak Bambang. Ya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, apakah saya harus membayar untuk obat yang diresepkan oleh dokter? Jadi nanti izin saya ganti share screen ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah skema reimburse ya. Skema reimburse pada saat tidak ada Vaskes layanan di tempat Bapak Ibu ya. Ini harga atau tarif yang diberikan penggantian adalah tarif yang berlaku di provider kami. Jadi harga yang berlaku di RSGM atau RSUKM. Ya, ini semua ada terlampir di pedoman yang dapat di-download di link dari DSDI. Ya. Untuk penggantian obat, Bapak Ibu, mungkin ada yang menanyakan, kenapa ada yang 80%, ada yang 100%? Ini semua kami adaptasi dari InHealth. Ya. Jadi misalnya di rawat jalan pertama, pada saat obatnya ada, itu kan langsung diberikan. Tapi pada saat obatnya kosong, ya Bapak Ibu harus menebus di luar, itu kalau memang obat yang sudah biasa Bapak Ibu pakai dan sudah sesuai dengan formularium kami, itu diberikan penggantian 100%. Tapi pada saat Bapak Ibu ternyata diberikan obat di luar formularium, di luar daftar obat, yang juga kami adaptasi dari InHealth, itu ada porsi 20% yang Bapak Ibu harus tanggung, renteng, sharing ya. Gitu. Dan ini berlaku baik di rawat jalan tingkat pertama, tingkat lanjutan maupun rawat inap. Ya. Kita kembali lagi. Oke. Ya, terakhir aplikasi tadi sudah dijelaskan ya dan sudah di-share. Ada aplikasi untuk mengetahui informasi-informasi. Untuk sementara ini aplikasi tersebut hanya tersedia untuk Android. Ya, saya rasa itu saja dari kami. Saya kembalikan lagi ke Pak Bambang supaya lebih ini kita diskusi ya Pak Bambang supaya lebih enak. Terima kasih Pak Bambang. Saya kembalikan. Terima kasih Dok atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, saya akan buka forum diskusi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa raise hand untuk bertanya
atau melalui kolom chat. Baik, sudah ada Ibu Maria Christine. Silahkan, Bu. Pagi, Pak. Tadi saya masuknya terlambat. Saya masih bingung itu ada suruh apa katanya? Sebentar saya baca di sini. Untuk apa reimburse ya? Aplikasinya untuk reimburse. Nah, kalau misalnya kita itu nggak pakai aplikasi, biasanya kan kalau di Poli biasanya cuma pakai kartu aja ya. Terus emang ada yang bayar dulu. Saya ngalamin itu memang saya bayar gitu ya. Nah, seperti itu. Itu maksudnya apa ya? Bingung saya, karena saya masuknya sudah telat. Begini, Bu. Jadi di awal itu, jika mau melakukan pelayanan dan kartu fisik tidak terbawa atau hilang, Bu, Ibu bisa menggunakan kartu digital yang ada di aplikasi PKM ini pada saat Ibu melakukan proses pelayanan. Oh, oke, Begitu, Pak. Bu. Ya, ngerti. Berarti sama aja ya? Sama saja, Bu. Pakai kartu. Iya, sama saja. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih, Bu. Berikutnya ada Bu Ita Salsalina, Bu. Silakan. Baik, selamat pagi dokter. Terima kasih. Tadi mohon maaf saya sedikit terlambat, mungkin ya 10 menit. Tadi baru masuk. Ada 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan, Dok. Pertama, terkait dengan rumah sakit yang PPK 2 ya berarti ya, yang bisa dirujuk gitu ya. Memang di sana tadi penjelasannya adalah diharapkan kita ke rumah sakit UKM. Mungkin pertanyaan saya begini, Dok. Saya pasien dari Rumah Sakit Santosa sudah belasan tahun, rasanya udah lebih dari 15 tahun. Jadi rekam medis saya tuh ada di sana, Dok. Jadi saya pernah dirawat karena masalah tipes, sampai saya pernah 2 kali. Kemudian memang 2020 contohnya saya juga kena tipes itu, terus setelah itu saya kena GERD dan agak parah ya, jadi perawatannya sampai 3 bulan ke dokter internis ya, gastritis. Dan ini contoh sekarang saya kumat juga gitu, Dok. Nah, maksud pertanyaan saya begini, apakah boleh, mengingat saya sudah cukup lama menjadi pasien di Rumah Sakit Santosa, dan artinya kalau misalnya, ini mohon maaf, Dok, kalau misalnya saya ke rumah sakit UKM kan memang mungkin ada internisnya, tetapi kan saya harus menjelaskan lagi dari awal, misalnya obat apa yang saya alergi dan sebagainya gitu. Apakah boleh misalnya saya minta rujukan dari RSGM, poli umum, misalnya saya memiliki keluhan itu, saya pengen ke internis Rumah Sakit Santosa di Kebonjati, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan saya begini, tadi berkaitan dengan BPJS. Nah, saya ini sebenarnya punya kartu BPJS karena almarhum suami saya itu dulu PNS, Dok. Jadi memang saya dapat uang pensiun begitu ya, dan sudah dipotong begitu ya untuk iuran BPJS untuk saya dan anak saya. Tetapi karena dulu saya pernah tanyakan memang ke Maranatha, karena agak sulit ya kelihatannya untuk saya tidak membayar iuran BPJS di Maranatha, jadi saya memang tiap bulan tetap dipotong iuran BPJS dari Maranatha. Tetapi saya dari dulu juga punya kartunya itu ya, kartu BPJS yang memang langsung dari BPJS ya, yang terpisah, karena memang saya sudah di cover begitu dari pensiun almarhum suami saya. Pertanyaan saya adalah, itu ada masalah nggak sih, Dok, gitu ya? Karena memang saya punya kartu BPJS itu. Contoh kemarin saya kena ini kan, Dok, kena COVID waktu awal Maret. Jadi saya memang isoman, waktu itu saya IGD. Contoh saya ke Rumah Sakit Santosa, ternyata kartu BPJS itu tidak berlaku walaupun IGD, dan harus ada rujukan begitu ya. Itu contoh. Jadi memang BPJS itu kelihatannya harus ke puskesmas dulu ya, Dok ya. Kalau contoh untuk saya, kalau misalnya mau menggunakan kartu BPJS. Nah, kalau tadi ada di
apa namanya aplikasi ya, misalnya masukkan ya, saya belum tahu ya, belum coba apakah itu ada masalah gitu. Dan yang terakhir, mungkin ini pertanyaan saya ya, memang sampai sekarang saya sebenarnya agak kurang mengerti kenapa saya tetap dipotong gitu ya iuran BPJS-nya dari gaji saya gitu setiap bulan. Mungkin itu pertanyaannya, mungkin Pak Bambang udah bosen ya, saya suka tanya kenapa Pak Bambang, tapi memang jawabannya ya seperti itu, agak sulit karena Ibu karyawan Maranatha, sehingga katanya untuk menutupi apalah dulu. Nah itu ya saya akhirnya udahlah gitu, nggak bertanya lagi gitu. Memang setiap bulan saya sampai sekarang tetap dipotong. Jadi kan mau nggak mau sebenarnya saya ada iuran yang dibayarkan dipotong dari penghasilan saya. Dan yang dari Maranatha memang pasti tidak dibayarkan ke BPJS gitu loh dok, karena kan nggak mungkin juga ya. Nah itu mungkin pertanyaan saya, terima kasih dok. Baik, terima kasih Bu Ita. Dan saya mau jawab dulu terkait dengan kepesertaan Bu Ita yang BPJS Bu Ita ya. Jadi memang persoalannya itu agak pelik Bu. Maksud saya kita berdasarkan undang-undang dari BPJS bahwa setiap pegawai atau pekerja di suatu perusahaan wajib didaftarkan oleh perusahaan tersebut untuk mengikuti BPJS dengan premi yang dibayarkan oleh peserta atau pegawai tersebut adalah 1% dan perusahaan menanggung 4%. Nah, karena ada undang-undang itu, Bu, maka setiap pegawai kita daftarkan untuk BPJS ini, Bu. Dan ini juga udah kita jelaskan ke Bu Ita ya, Bu ya. Tapi sampai sekarang memang dari BPJS sendiri belum ada kepastian mengenai ya seolah-olah jadi double ya Bu ya, Ibu kepesertaannya, karena yang awal itu dari suami ya Bu ya. Tapi karena Ibu sebagai pegawai di Maranatha ini Bu, maka kewajiban kita mendaftarkan Ibu sebagai pegawai ke BPJS Bu. Seperti itu Bu. Nah mungkin untuk pertanyaan yang lainnya, Dr. Dhani bisa bantu jawab, Dok? Halo? Halo, Dok? Iya Pak, maaf. Ini tadi putus-putus sedikit Pak. Iya. Pertanyaan lainnya mungkin bisa bantu jawab, Dok? Terima kasih Pak Bambang. Maaf, ini sinyalnya agak sulit. Jadi saya coba jawab pertanyaan Bu Ita ya. Yang pertama untuk rujukan PPK 2 ya. Baik Bu Ita, sebenarnya menurut aturan yang sudah kita rumuskan bersama dengan DPTKM bahwa kita kan tujuannya salah satunya adalah selain sebagai insentif juga pemberdayaan dari rumah sakit yang ada di lingkungan DPTKM ya. Wita sebisa mungkin itu diarahkan dulu ke rumah sakit yang ada di kita ya. Tapi memang ada beberapa kasus yang bisa dikecualikan. Yang tadi salah satunya yang sudah saya sebutkan ya, pada saat layanan yang dituju itu tidak ada, misalnya ortopedi atau konsulen penyakit dalam, misalnya kemarin ada yang ke hemato-onko ya, hemato-onko ini di rumah sakit UKM saat ini belum ada ya. Pada saat-saat seperti itu bisa dilakukan rujukan langsung baik dari RSGM maupun dari dokter umum di RSUKM ke dokter yang bersangkutan di provider yang lain ya, apakah Santosa, Immanuel ataupun Santo Yusuf atau Boromius jika Gold. Tapi apabila ada Bu, saran kami adalah tetap ke RSUKM ya. Di sana ada internis dan memang menurut kami ini sudah sangat komunikatif. Jadi sudah ada beberapa kasus yang seperti Bu Ita, silahkan dikomunikasikan dengan sejawat ya.
pada saat memang sejawat memutuskan, oh ya, Bu Ita memang lebih layak untuk langsung dirujukan ke RSUKM, itu boleh Bu. Nanti sejawat kami di RSUKM, bahkan spesialis penyakit dalamnya pun akan merujuk ke Santosa kalau menurut pertimbangan dan penilaian beliau bahwa Ibu selayaknya dirawat oleh konsulen penyakit dalam yang sudah dari dulu merawat Ibu. Tentu saja itu ada standar-standar penilaiannya Bu, karena memang sesama sejawat itu ada kode etiknya ya. Dalam artian kami juga tidak akan merebut pasien saudara kami juga tidak akan merebut pasien kami. Itu yang kami tanamkan di antara sejawat-sejawat kedokteran. Itu yang pertama. Yang kedua, ada untuk kontrol langsung ke provider lain adalah dengan membawa surat kontrol. Ya, pada saat peserta membawa surat kontrol dari dokter spesialis, katakanlah Santosa penyakit dalam, ada surat kontrol yang menerangkan bahwa Ibu Ita silahkan kontrol lagi tanggal sekian ke poli mana, itu akan dirujuk langsung ke rumah sakit yang bersangkutan. Ya, demikian ya Bu ya, saya rasa cukup jelas. Kalau jadi alurnya silahkan Ibu dirujuk dulu ke UKM, kalau perlu dari UKM akan dirujuk kembali ke Santosa. Kan ini rujukannya lama ya Bu ya, kalau emang kasus kronis itu 3 bulan. Jadi saya rasa tidak terlalu memberatkan 3 bulan satu kali RSUKM atau RSGM. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, izin Pak Bambang, saya bantu jawab ya, kebenaran ini berkaitan erat dengan BPJS. Jadi ada Perpres 82 tahun 2018 di mana di situ ditulis bahwa pekerja penerima upah baik suami maupun istri itu akan mendapat pemotongan untuk pembayaran iuran BPJS kesehatan. Jadi meskipun sudah terdaftar di kepala keluarga, tetap pasangannya akan dipotongkan iuran BPJS-nya sesuai dengan Perpres tersebut, dan keduanya itu boleh memilih hak mana yang lebih tinggi. Katakanlah Ibu haknya di kelas 2, tapi suami di kelas 1, itu boleh ikut ke suami, seperti itu Bu. Dan ini juga kembali lagi dengan optimalisasi BPJS, Bapak Ibu semua, perlu diketahui kan kita ada gold, ada silver 1, silver 2, dan blue 1, blue 2. Rata-rata sih sejauh ini kelihatannya kelas BPJS lebih tinggi ya Pak Bambang ya. Biasanya rata-rata di kita kelas 1 ya Pak Bambang ya. Kelas 1, ya. Nah, di PKM ataupun zaman dulu INH itu haknya di kelas 2 gitu. Jadi memang BPJS ini memberi keuntungan ya Pak ya. Demikian Pak Bambang saya kembalikan. Ya, terima kasih Dok atas informasinya. Bu Ita, mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan. Oke, berikutnya ada, saya ke kolom chat dulu. Ini mungkin Pak Andi Amsah hanya penegasan saja bahwa PPK 1 itu di RSGM, Dokter Umum RSUKM dan Klinik Elim. Ya betul Pak, itu PPK 1-nya. PPK 2-nya selain RSGM, RSUKM, ada juga RS Immanuel Pak, RS Santo Sakopo, RS Santo Yusuf. Itu Pak Andi. Lalu berikutnya di kolom chat ada dari Ibu Melisa. Mau nanya kalau vaksin anak apakah ditanggung? Lalu prosesnya seperti apa? Karena sebelumnya saya kontak RSGM, ternyata nggak bisa vaksin di RSGM dan harus rujukan dahulu kalau mau ke dokter anaknya. Jadi ke dokter umum dulu, baru ke dokter anak. Nah, mungkin yang ditanyakan apakah seperti itu Dok? Untuk vaksin anak? Ya, terima kasih Pak Bambang. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi Bapak Ibu, vaksinasi anak itu dijamin oleh PKM sama seperti waktu InHealth. Tetapi apa yang dijamin Bapak Ibu? Yang dijamin adalah yang sesuai anjuran pemerintah, yaitu vaksinasi dasar. Vaksinasi dasar ini ada 5, yaitu polio,
BCG, hepatitis, campak, sama DPT ya. Nah, itu yang kami jamin. Jadi di luar vaksinasi dasar, misalnya varial rake atau mumps, nah itu tidak kami jamin. Ya, pada saat kartu, maaf kok jadi kartu ini baca chat maaf. Pada saat Bapak Ibu mau memvaksinasi anak, itu tidak perlu dibawa ke PPK 1, tapi boleh langsung ke spesialis anak di provider kami, atau misalnya mau ke dokter umum vaksinasinya juga boleh. Jadi khusus untuk vaksinasi tidak mengikuti alur rujukan ya, boleh langsung ya, karena memang tujuannya untuk vaksinasi ya. Ini khusus untuk vaksinasi, bukan untuk pengobatan. Begitu Pak Bambang? Iya, baik Dok. Bu Melisa, iya. Ini Dok, waktu dulu tuh saya pernah juga nanya ke UKM, RS UKM. Terus tuh harus dirujuk juga ke umum. Tapi berarti kalau vaksin, saya langsung ke sana aja minta divaksin gitu. Boleh Bu. Soalnya takut ditolak. Waktu itu saya baru chatting sih. Ya, nanti kami tegaskan lagi ke petugas rekanan kami. Kalau nggak salah di sini hadir juga ya perwakilan dari RSUKM. Mungkin belum ini, tapi sesuai prosedur Bu, bisa langsung untuk khusus untuk vaksinasi Bu. Tapi kalau misalnya berobat, berarti saya harus ke RSGM dulu aja misalnya, minta rujukan untuk ke dokter anak gitu ya? Ya, untuk rujukan Bu, mohon maaf, PPK 1 itu dokter umum di RSUKM juga boleh. Jadi misalnya, jadi in-house Bu, mau di RSGM boleh, di RSUKM, pada saat di RSUKM, ke dokter umum dulu, minta ke dokter anaknya, seperti itu. Tapi jadi, kalau ke RSGM bisa langsung gitu, ke dokter anaknya, atau gimana? Ya, dari RSGM nanti, kalau memang tidak ada kasus khusus, ke dokter spesialis anak itu kan tersedia di RSUKM, berarti dari RSUKM minta rujukan ke RSUKM. Begitu Bu. Sama kalau misalnya mau ke klinik gigi yang di RSGM, kalau mau ke klinik gigi yang di RSGM itu boleh langsung atau harus ke dokter umum dulu ya? Kalau dulu in-health sih saya langsung ke klinik giginya gitu. Ya, boleh langsung dijawab Pak Bambang? Ya, silakan Dok. Terima kasih Pak Bambang. Jadi untuk gigi itu sama Bu jalurnya. Kan kita membagi dua secara umum dulu, umum dan gigi. Untuk gigi diarahkan ke klinik gigi umum, ya. Disesuaikan dulu Bu. Pada saat dokter gigi umum, oh ini perlu dirujuk, apakah ke bedah mulut, apakah ke konser, apakah ke gigi anak, itu alurnya sama seperti skema yang tadi Bu. Ya, jadi tetap saja gigi umum itu dianggap PPK 1 dan spesialis gigi itu dianggap PPK 2. Cukup jelas Bu? Cukup, makasih ya Pak. Sama. Ya, makasih Dok, Bu Melisa. Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya tadi silahkan raise hand dan atau di kolom chat. Mohon maaf kalau ada yang terlewat. Dan kami harapkan Bapak Ibu suaranya dinonaktifkan dulu selama pertanyaan, ya, selama narasumber sedang menjawab. Terima kasih. Nah, berikutnya ada yang raise hand, ada Pak Albert Edward. Silakan Pak Albert untuk bertanya. Terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi semua Ibu Bapak. Pertanyaan saya mungkin simpel dan mungkin juga di pertanyaan peserta pagi hari ini. Tadi dikatakan ada salah satu rumah sakit, itu Rumah Sakit Boromius peserta Gold. Nah, saya hanya mau memastikan saja, apakah memang Rumah Sakit Boromius itu hanya menerima Gold? Bagaimana dengan yang Silver? Apakah memang tidak bisa ke Rumah Sakit Boromius karena memang terkadang lokasi
tempat tinggal kita dengan rumah sakit itu memberikan keuntungan tersendiri ya, Dok, kalau memang ada sifatnya yang emergensi. Itu saja sih pertanyaannya, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Albert. Silakan, Dok. Terima kasih Pak Bambang, Pak Albert. Jadi kebijakan yayasan saat ini belum bisa Pak Bambang, Pak Albert, maaf ya. Untuk silver baru 3 rumah sakit, tapi ini akan kami jadikan masukan. Semoga bisa menjadi pertimbangan dari pengurus YPTKM. Itu aja. Ya, makasih Dok. Jadi kebijakan ya kita mudah-mudahan ada kebijakan baru terkait dengan kepesertaan produk yang dipakai ya Dok ya. Ya. Pak Albert, itu mungkin informasinya. Oke, terima kasih. Berarti ini masalah kebijakan ya, bukan Boromiusnya yang menolak kepesertaan di luar Gold ya, Dok ya? Iya, betul Pak. Artinya sebenarnya Boromius itu bisa menerima, di Boromius juga kan ada BPJS ya, sekalipun memang terbatas. Jadi informasinya supaya valid aja bahwa sebenarnya Boromius itu bukan yang nggak terima silver ya, tapi ini masalah kebijakan ya Dok ya? Iya Pak. Baik, terima kasih Dok. Sama-sama. Ya, mungkin sebagai tambahan, kalau Pak Albert gunakan program BPJS langsung bisa ke Boromius ya Dok ya. Tapi sebelum ya, kalau di Boromius yang terima BPJS sedikit sih Pak Bambang. Ya, itu juga harus dari PPK 1-nya dulu ya. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Berikutnya ada Pak Yohanes Sirait. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi Dok, saya hanya ingin menyampaikan case yang saya pikir butuh dipertimbangkan oleh PKM. Jadi tanggal 2 April lalu istri saya itu melahirkan. Pas mau pembayaran hanya membayarkan yang non medis sekitar 300.000. Lalu sehari kemudian saya dihubungi, diminta untuk membayar sampai dengan 7 juta oleh Rumah Sakit Immanuel. Ya, kemudian saya coba komunikasikan dengan Dr. Daniel atau dengan hotline-nya PKM. Sekarang sih lagi dibahas, lagi didiskusikan. Memang saya waktu itu sampaikan juga case yang kurang lebih mirip, yaitu waktu lahiran anak saya yang pertama, karena cukup unik sebenarnya kenaikan biayanya. Anak saya yang pertama itu lahir di Juni 2019. Karena saat itu ada kasus pengapuran dan ketubannya sedikit sehingga harus dilakukan induksi. Saya ingat induksinya itu sampai dengan 2 hari, jadi diinfus, hari pertama diinfus kasih obat, kemudian hari kedua diinfus sama dikasih tablet di bawah lidah. Barulah di tanggal 11 lahir, dan karena anak saya ada problem juga diobservasi sampai dengan 5 hari. Nah, maksudnya dengan tindakan yang serumit itu dan kamar yang sebanyak itu, tahun 2019 saya hampir tidak keluar biaya apapun, selain biaya naik kelas karena waktu itu untuk kelas 2A itu penuh semua ya, di bawahnya juga penuh semua, kelas 1 penuh semua di RS Immanuel, yang ada hanya VIP, jadi saya naik kelas. Tapi saya sadari untuk selisih kamar tentunya tanggung jawab saya. Tapi di luar dari itu saya tidak kena biaya apapun saat itu. Nah, berbeda kasusnya dengan kelahiran anak saya yang kedua ini, 2 April kemarin 2022, dirawat di tanggal 1 masuk ke rumah sakit, ngurus administrasi, siang masuk ke ruangan, lahir di malam hari jam 10, besok sorenya sudah keluar beserta anak saya, itu tanpa ada observasi lagi. Tapi biayanya kok bisa lebih bengkak gitu, sampai dengan saya harus bayar sendiri 7 juta. Saya sampaikan kasus ini kepada Dr. Daniel, waktu itu saya telepon juga. Artinya kan, oke, misalnya nih ada biaya tambahan ini yang tidak terpikirkan waktu PKM ini dibentuk. Misalnya di masa pandemi kan ya, ada berbeda dengan tahun 2019, di masa pandemi istri saya harus PCR, kemudian harus ronsen dan harus cek darah. Artinya kan ada biaya tambahan nih. Ini mungkin juga mohon perhatian dari PKM. Karena ini kan juga bukan kehendak dari kami, ada 3 proses tambahan ini, karena ini adalah kehendak dari rumah sakit sendiri. Kemudian ada kenaikan biaya rumah sakit, walaupun memang agak menarik juga kenaikannya signifikan 2019 ke 2021 gitu loh. 2022. 2019 saya hampir tidak keluar biaya apapun selain selisih kamar, 2022 saya harus menanggung sampai dengan 7 juta rupiah. Lebih. Kemudian
Yang ketiga adalah case-nya rumah sakit rujukan. Kan rumah sakit rujukannya kan utamanya adalah UKM dan rumah sakit mitra. Cuma saya punya kekhawatiran begini, Dok. Melihat kasus-kasus sebelumnya, ketika anak saya yang pertama juga waktu itu mengalami ISK, kemudian harus dilakukan sirkumsisi, biaya yang diminta oleh RSUKM itu sampai dengan 30 juta. Saya coba cari solusi ke rumah sakit lain atau ke tempat lain, sehingga saya waktu itu ke apotek yang di Ciampelas, Profesor Ismail Hairul, ya biayanya 4 juta, selisihnya 26 juta begitu ya. Karena kekhawatiran saya waktu itu Inhat tidak akan mengcover. Artinya kan apa? Rumah sakit yang dituju oleh PKM ini punya potensi biayanya itu jauh lebih mahal dari rumah sakit lain begitu, Dok. Saya jadi punya kesimpulan sementara, yaitu kekhawatiran saya adalah menggunakan PKM terhadap rumah sakit yang dituju ini itu masih lebih mahal dibandingkan menggunakan rumah sakit lain dengan biaya sendiri begitu, Dok. Meskipun dengan PKM kan ada coveran dengan plafon tertentu. Mungkin ini mohon dipertimbangkan juga oleh PKM, Dok, karena kan seingat saya persepsi kita waktu itu adalah PKM ini minimal selevel dengan Mandiri Inhat kan gitu ya, dan bahkan diupayakan lebih baik dari Mandiri Inhat. Tapi dengan kasus yang saya alami sebenarnya hipotesa sementara saya justru tidak lebih baik seperti itu. Mohon ini dipertimbangkan supaya ya pelayanannya bisa jadi lebih baik kepada kita seluruh dari Maranatha. Itu sih dari saya, Pak Bambang dan Dok, terima kasih. Baik, Pak Yohanes, terima kasih. Mungkin Dr. Daniel bisa menanggapi, Dok. Ya, terima kasih Pak Bambang, Pak Yohanes. Jadi memang ini kasus sedang dibahas ya. Kami kemarin sudah kontak dengan Pak Yohanes. Jadi gini, Bapak Ibu, seperti yang sudah tadi diuraikan bahwa InHealth adalah sister company dari BPJS. Sehingga penelusurannya sebenarnya belum tuntas, Pak Yohanes. Ini kami masih tektokan dengan Immanuel sampai saat ini ya. Jadi memang kemungkinan terbesar itu pada saat 2018 ya Pak ya, itu InHealth mengoptimalisasi dari BPJS Pak Yohanes melalui backdoor ya, yang itu memang sudah dilakukan oleh InHealth ya. Nah, kita tentu saja sebagai PKM berdiri sendiri itu tidak bisa melakukan metode yang sama apple to apple seperti InHealth kepada BPJS, sehingga tadi pada pemaparan sempat disampaikan bagaimana Bapak Ibu minimal mengetahui kepemilikan BPJS. Di situ Pak harus dipahami. Jadi memang pada waktu 2018 di situ apabila memang tidak ada biaya yang dikeluarkan itu adalah optimalisasi dari kelihatannya ya, karena ini belum selesai ditelusuri, kelihatannya adalah hasil dari optimalisasi BPJS yang mana pada kasus Pak Yohanes saat ini itu optimalisasinya belum dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, ini saya belum bisa menyimpulkan karena masih dalam proses ya, Pak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perihal rumah sakit lain yang biayanya mungkin lebih rendah. Jadi kami kan awalnya menentukan rumah sakit mana saja yang menjadi rekanan, itu memang ada daftar rumah sakit yang selama ini menjadi rekanan InHealth. Dari situ kami memfilter berdasarkan jumlah kunjungan dari peserta yang sudah existing dari beberapa tahun ke belakang. Dan hasil dari kunjungan yang terbanyak ini ya ke 6 rumah sakit yang sekarang kita jadikan mitra ini gitu. Jadi memang ada rumah sakit yang harganya lebih rendah, tapi kalau berdasarkan kunjungan itu dulu rendah seperti itu. Tapi ini masukan yang sangat berharga bahwa memang tarif yang provider sekarang berarti cukup tinggi ya Pak ya. Nanti kami akan meninjau lagi apakah akan ditambahkan lagi providernya atau bagaimana, itu kan kami teruskan pada yang ini. Untuk yang tadi kami tunggu tektokan dulu ya Pak ya, kami belum selesai soalnya penelusurannya. Demikian Pak Bambang. Masih di mute Pak. Iya, ya makasih Dok. Pak Yohanes, mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Baik, berikutnya
ke Pak Untung yang sudah raise hand. Silakan Pak Untung. Selamat siang Pak Bambang dan Dr. Heni dan semuanya. Selamat siang. Terima kasih untuk waktunya. Ya, saya hanya ingin menyampaikan pengalaman saya ketika saya berobat ke RSUKM ya. Jadi kan kita ketahui bersama bahwa Vaskes 1 kita kan bisa di RSGM ataupun UKM. Jadi pada waktu itu yang pertama saya berobat tuh ke dokter jantung, mau ke dokter jantung. Dan waktu itu saya juga sudah telepon dahulu memastikan dokternya ada atau tidak. Dan pada waktu itu dijawab ada. Kemudian pada hari yang saya sudah tentukan itu, saya datang ke sana ke UKM. Ternyata sampai di depan, belum sampai masuk rumah sakitnya, masih di depan itu sama yang di depan pintu itu katanya nggak bisa Pak berobat ke sini karena dokternya nggak ada. Nah, tapi kan saya kemarin udah telepon bahwa saya tuh mau berobat ke dokter jantung, katanya dokternya ada gitu. Terus pada akhirnya nggak bisa Pak, dokternya nggak ada. Nah pada akhirnya terus memang terjadi ya agak sedikit otot-ototan gitu. Terus kemudian pada akhirnya saya diperbolehkan masuk ke pendaftaran dahulu. Terus setelah itu ternyata memang benar baru mendapatkan informasi kalau katanya dokternya itu cuti. Dokternya cuti melahirkan. Nah, kemudian pada saat itu juga saya masih dibilang katanya, tapi Pak, ini nggak ada dokternya, jadi Bapak nggak bisa berobat sekarang gitu loh. Masalahnya saya kan kontrol rutin. Saya biasanya kontrol dulu sebelum PKM, saya kontrol di Rumah Sakit Mitra Kasih, itu udah rutin setiap bulan. Dan sekarang juga saya mau kontrol rutin juga sebenarnya gitu. Tapi kalau nggak ada gimana? Masa saya nggak dirujuk ke Rumah Sakit Mitra gitu. Terus akhirnya setelah melalui berbagai ini, saya akhirnya dirujuklah ke Rumah Sakit Immanuel. Tapi sebelumnya saya juga diminta untuk menulis kayak semacam formulir usulan kritik saran atau apa kayak begitu, atau ketidakpuasan kayak gitu. Terus saya sampaikan juga udah, dan saya waktu itu saya kasihan juga jadi Pak Albert malam-malam, Pak Albert UKM malam-malam telepon ke saya, Pak kok bisa kasusnya sampai seperti ini, bagaimana? Akhirnya saya jelaskan juga. Nah, terus pada akhirnya memang saya dirujuk ke Immanuel. Nah, kasus kedua yang hampir sama juga waktu itu, saya mau cek mata. Saya beserta istri dan anak saya. Memang sih waktu itu saya nggak menanyakan ini dokternya ada atau enggak, tapi di jadwal memang ada mestinya dokter mata di sana. Tapi ketika kami datang ke Rumah Sakit UKM, ternyata dokternya pun nggak ada. Pada akhirnya saya dirujuk lagi ke Immanuel juga gitu. Nah, cuman yang jadi masalah adalah apakah ketika dokternya itu berhalangan hadir atau bagaimana gitu, tidak disediakan dokter lain sebagai pengganti gitu, sehingga mungkin pasien tidak akan jadi repot ke rumah sakit yang lainnya begitu. Mohon sebentar. Ya Bu, tunggu sebentar ya Bu. Nah, terus kemudian saya mengingat jarak juga cukup jauh juga kalau dari rumah saya di Bandung Barat sampai ke Rumah Sakit UKM itu cukup jauh. Kalau kemudian saya harus ke Rumah Sakit UKM, ternyata di sana bukan ditolak sih ya, tapi karena nggak ada dokternya sehingga saya harus mengejar waktu lagi agar supaya keburu hari itu juga saya ke dokternya. Saya harus mengejar ke Immanuel, dan itu jarak cukup jauh juga, dan kita tahu juga Bandung itu macet gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin perlu diantisipasi oleh PKM begitu, agar supaya kita pasien juga nggak jadinya kalang-kabut ke sana kemari gitu. Apalagi ya mungkin ini masukan juga jadinya untuk pelayanan di UKM juga jadinya ya. Kalau misalnya kayak kita sih mungkin ya kita orang dalam lah, anggaplah seperti itu. Nggak terlalu ini, cuman khawatirnya kan kalau misalnya ada
pasien dari luar yang memang pada saat itu misalnya jantung lagi mungkin kondisinya cukup serius begitu, itu kan jadi mungkin akan mengkhawatirkan juga. Ya mungkin itu sih sebagai cerita dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Untung. Mungkin Dr. Dania bisa menanggapi, Dok. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Untung. Jadi izin Bapak Ibu supaya objektif ya, kita bagi dulu aja ya, seperti dahulu ya, bahwa memang PKM sebagai pengganti InHealth itu posisinya sebagai regulator Pak. Sebenarnya ini kurang lebih regulasinya mah tidak bermasalah ya, kalau saya simpulkan ya Pak Untung. Mungkin kalau ada pelayanan di provider, nah kebenaran ini saya lihat ada perwakilan dari provider yang dikeluhkan, mungkin bisa bantu jawab ya dari RSUKM. Siang, Dr. Daniel. Ya, siang. Punten, saya kan ini masalahnya kayaknya ada di Yanmed, cuman memang perwakilan dari Yanmed kita juga kan lagi ada meeting juga, kemarin sudah disampaikan. Jadi mungkin mohon maaf, saya kan dari bagian keuangan kurang paham gitu, Dok. Ya. Nanti tapi saya coba sampaikan, Dok, ke bagian terkait untuk komplain-komplain dari ini, dari apa penggunanya. Terima kasih Pak Gilsen. Mungkin saya akan mencoba menjawab ya sebagai regulator bahwa memang terima kasih masukannya Pak Untung bahwa terjadi hal demikian di lapangan. Ini akan menjadi feedback untuk kami ya, meskipun memang RSUKM masih dalam satu payung, tapi manajemennya itu berbeda, sehingga kami akan menyampaikan ke manajemen yang bersangkutan masukan-masukan seperti yang tadi sudah Pak Untung sampaikan. Sebenarnya untuk yang kedua, untuk yang mata, sekarang sudah ada tindak lanjutnya Pak. Ya, salah satunya adalah penambahan jadwal dokter spesialis mata. Jadi selama Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu sudah ada alternatif dokter mata yang siap melayani peserta PKM. Jadi memang sudah ada feedback, salah satunya ini itu kami sampaikan ke provider. Nah, ini salah satu wujud perbaikan pelayanannya itu yang boleh saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah penambahan jadwal dokter spesialis. Yang kedua adalah pembuatan loket khusus untuk melayani peserta asuransi swasta, salah satunya adalah PKM ya. Jadi mungkin dulu sempat ada keluhan yang pendaftarannya lama ya, sekarang sudah dipisahkan untuk loket PKM sehingga lebih cepat. Itu adalah salah satu beberapa di antara banyak perbaikan-perbaikan yang terus kami lakukan Pak ya. Tentu saja kami sebagai regulator akan memastikan bahwa peserta akan mendapat pelayanan yang menjadi haknya. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan exit plan-nya Pak, benar memang pada saat di rumah sakit yang dituju tidak ada entah satu dan lain hal, ternyata dokter yang dituju tidak ada, Bapak dan Ibu itu berhak meminta rujukan ke rumah sakit lain yang memang ada layanan tersebut. Demikian Pak Bambang, semoga sementara bisa menjawab sambil kita tujukan langsung ya nanti ke manajemen yang bersangkutan. Ya, terima kasih Dok. Semoga bisa menjawab ya Pak Untung ya. Yang hal senada juga ada disampaikan oleh Pak Wawan Darmawan di kolom chat bahwa Pak Wawan juga sudah pernah janjian ke dokter spesialis di RSUKM ke bedah mulut. Seminggu sebelumnya udah janjian katanya, tapi di hari H di cancel karena dokternya tidak bisa katanya. Nah, masukannya ya mungkin dokter spesialisnya diperbanyak gitu Dok. Lalu masukan berikutnya dari Pak Wawan mengenai aplikasi, mungkin aplikasinya semakin diperbaiki karena pada saat upload
data-data atau bukti-bukti untuk reimburse itu ada stuck katanya. Itu masukan dari Pak Wawan, Dok. Dan berikutnya ada Ibu Meli yang udah raise hand. Ibu Meli, silahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Pak, saya hanya ingin bertanya sedikit saja. Ini tentang teknis. Apakah dokter umum di rumah sakit gigi mulut bisa memberikan resep hipertensi? Itu dulu mungkin ya, satu itu. Boleh Pak langsung? Silahkan Dok. Terima kasih Bu Meli pertanyaannya. Jadi memang pada dasarnya dokter itu berhak memberi terapi sesuai dengan kompetensinya. Dan salah satu kompetensi dokter gigi umum ya Bu ya? Dokter umum. Dokter umum. Dokter umum itu boleh mengobati hipertensi yang belum dengan komplikasi sampai tingkat 3 Bu. Jadi kalau masih darah tinggi yang rutin kontrol itu masih bisa Bu. Oh, bisa ya. Dengan obat kolesterol masih bisa nggak Pak? Bisa Bu. Bisa ya. Jadi nggak harus ke RS UKM gitu ya? Enggak Bu, nggak usah. Oke, ya terima kasih banyak Pak. Udah itu aja. Oh iya, sama-sama Bu. Iya, makasih Bu Meli pertanyaannya, makasih Dok. Berikutnya ke kolom chat lagi Dok. Ada dari Bu Maria Christine lagi, apa beda untuk layanan BPJS yang UKM dan yang pemerintah? Beda. Maksudnya gimana Bu Maria? Boleh langsung aja? Soalnya tadi ada siapa ya, Ibu Ita itu ya tadi ya? Itu kan katanya dipotong. Itu katanya beda. Yang Maranatha katanya nggak dilaporin. Kayaknya mungkin nggak seperti itu ya. Bagaimana saya nggak bingung. Oh, kasusnya berbeda Bu. Untuk Ibu Maria, Ibu dengan Bu Ita kasusnya beda Bu. Tapi BPJS itu sama Bu untuk yang layanannya. Saya dapat kartu dari Iya, Maranatha bisa berlaku kan? iya betul Bu. Memang saya belum pernah pakai BPJS karena harus ke puskesmas dulu kan? Iya. Ya, jadi saya mendingan pakai yang PKM dulu aja dekatnya dekat gitu loh. Iya. Oke. Prosedurnya seperti itu Bu. BPJS juga harus ke Paskes tingkat 1 dulu Bu. Baru dirujuk ke Paskes 2. Iya. Ya, oke. Iya. Makasih Pak. Berikutnya ada dari Pak Andreas, mohon di-share materi. Lalu ada Bu Ratna. Bu Ratna Juwita ini ada sedikit share katanya pengalaman saya saat reimburse. Sudah menunggu 14 hari kerja tapi masih belum masuk. Ketika di follow up dapat jawaban bahwa sudah diajukan ke yayasan dan tinggal menunggu dari yayasan. Nah, pertanyaannya, apakah maksud dari 14 hari kerja ini dari PKM-nya saja dan tidak termasuk waktu pencairan dari yayasan? Karena jika di total kira-kira 24 hari kerja waktu itu katanya Dok. Apa bisa ditanggapi Dok? Terima kasih Pak Bambang, Bu Ratna. Jadi memang waktu itu Bu Ratna mengajukan reimburse untuk rawat inap di rumah sakit non-provider ya, Edelweiss kalau nggak salah waktu itu. Jadi yang pertama bisa saya sampaikan adalah memang dibutuhkan waktu untuk pengkajian untuk masalah tersebut dan itu dilakukan dalam 14 hari kerja. Kemudian yang kedua adalah pengajuan waktu itu berkenaan dengan libur akhir tahun ya. Kita kan semua waktu itu mendapat libur ya Bu ya. Saya yakin juga Ibu juga mendapat libur. Nah, tentu saja hari-hari libur ini tidak dihitungkan dalam hari kerja ya Bu ya. Gitu. Kemudian yang ketiganya tentu saja untuk waktu pencairan dari yayasan berkenaan juga dengan tadi ya rotasi libur dan juga sistem WFH sehingga mungkin memang kalau ada kelambatan kami mohon maklum karena memang berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan khususnya libur akhir tahun Bu dan juga sistem pengadministrasian
di yayasan. Tapi kami upayakan itu 14 hari kerja itu sudah termasuk dengan waktu pencairan. Terima kasih Bu, Pak. Ya, Bu Ratna mungkin bisa menjawab karena di bulan Desember Maranatha liburnya cukup panjang ya Bu ya. Ya, berikutnya ke Bu Elis Yuningsih. Ini Bu Elis bertanya, adakah batas total nilai obat yang dikonsumsi rutin? Batas total nilai obat yang dikonsumsi rutin. Nah, apakah Bu Elis mau menyampaikan secara langsung, Bu? Makasih Pak Bambang. Mau waktu saya periksa, kemudian saya dikasih obat. Nah, itu kan rutin obat setiap hari. Nah, udah gitu kan saya biasanya ke Surapati ya. Kalau Surapati itu kan nggak ada masalah, langsung saya dapat semua rutin yang bulanan. Tapi waktu itu harus ke RSGM. Padahal saya udah minta, saya mau langsung aja sekalian pulang gitu kan. Tapi harus di RSGM. Akhirnya ditunggu di situ lama. Tapi ternyata obatnya katanya melebihi gitu. Nah itu jadi otomatis saya harus mengurangi dan akhirnya memang saya dikurangi obat yang harusnya saya rutin tiap hari ABCD, itu yang saya dapat hanya AB aja seperti itu. Makanya saya tanya berapa batasnya tuh seperti apa gitu Pak Bambang. Jadi akhirnya saya nggak minum obat tuh yang CD-nya gitu di bulan itu. Seperti itu gimana? Berarti kalau misalnya di InHealth itu kan dulu InHealth ya waktu saya bisa semuanya tercover yang saya obat rutin setiap bulan, tapi kalau saya pakai PKM tidak tercover, berarti nggak sesuai dengan lebih baik gitu kan? Maksudnya seperti itu Pak Bambang. Terima kasih. Baik, silakan Dok, bisa menanggapi. Terima kasih Pak Bambang, Bu Elis. Selamat siang Bu, mohon maaf kalau boleh tahu obat yang tidak di covernya itu apa Bu Ibu? Obat kolesterol Pak. Maksudnya nggak di cover. Masa gini, total keseluruhan obat yang saya minum itu obat tensi, obat sama kolesterol ya, sama obat asam urat kayak begitu. Dan itu memang sudah rutin setiap bulan saya konsumsi. Nah, pada saat di Surapati itu nggak ada masalah, semua diterima ya, saya dapat. Nah pada saat di RSGM itu totalnya melebihi gitu, otomatis kan harus mana yang harus dihilangkan seperti itu Pak Dok, seperti itu. Jadi yang tidak di itu nilainya, ya Pak. Mungkin maksudnya mengerti. Ya, udah nangkep ya Bu ya. Kalau dari PKM Bu, kami menggunakan pedoman yang sama, baik di Surapati maupun RSGM, dengan daftar obat yang sama Bu, dengan kebijakan yang sama. Jadi seharusnya kalau obatnya sama itu diberikan sesuai. Kalau di Surapati dikasih ABC, berarti di RSGM dikasih ABC. Kecuali memang mungkin ada perbedaan merek ya, gitu. Mungkin ada perbedaan pabrikan, itu wajar. Tapi kalau jenis obatnya diberikan, kami sama Bu. Yang pertama itu tidak ada batas atas nilai obat itu tidak ada. Bahkan ada yang tiap bulan sekian juta itu ada Bu. Ya, ada yang sekian ratus ribu itu ada. Semua tidak ada yang dibatasi. Yang ada itu Bu adalah mekanisme penjagaan. Jadi misalnya total nilai obat di atas 1 juta itu benar. RSGM atau RSUKM itu harus konfirmasi dulu ke kami karena dikhawatirkan dan memang sudah kejadian itu ada peserta yang mengambil obat di 2 tempat atau lebih untuk obat yang sama. Pada saat mereka konfirmasi itu mereka akan misalnya Ibu X obatnya ini lebih dari 1 juta. Kami akan mencek dulu kalau memang sudah sesuai indikasi dan sudah belum diambil di tempat lain itu langsung ACC Bu. Itu kami punya perjanjian bahwa
clearance ini namanya itu diberikan dalam waktu kurang dari 30 menit seperti itu. Itu satu-satunya pembatasan dari kami. Tapi untuk kebijakan nilai obat itu tidak dibatasi dan pemberian obat itu sama. Mungkin RSGM bisa menambahkan karena hadir di sini. Pagi, Dok. Pagi, Dok Jennifer. Iya, saya baru dengar ya kasus ini juga. Kalau memang sesuai alurnya sih pasti akan di clearance terlebih dahulu, Dok. Bagian farmasi juga sudah terus melakukan hal itu ya. Mungkin buat jadi laporan penelusuran kami mungkin boleh Bu ditambahkan misalnya berobatnya tanggal berapa waktu itu, apakah masih ingat? Bulan Kami bisa kemarin, menelusuri. hari Rabu, saya cuma lupa tanggalnya. Jadi bulan kemarin tuh saya nggak minum obat kolesterol karena saya memang sih itu katanya bisa diambil di kayaknya sih totalnya mungkin ya, totalnya di atas 1 juta seperti itu. Jadi dibagi 2. Apakah bisa itu seperti itu, Dok? 1 diambil di RSGM, sebagian diambil di Surapati. Tapi saya khawatirnya memang itu karena kan ditekankannya nilainya tidak boleh di atas 1 juta. Otomatis yang obat yang lebihnya itu saya nggak ambil karena takutnya tidak bisa seperti itu, Dok. Bu, bukannya tidak boleh di atas 1 juta, Bu, tapi harus konfirmasi dulu. Takut, ini mah pencegahan aja ya, untuk sebagai kendali biaya juga. Ya, tapi kalau secara nominal tidak dibatasi, seperti itu, Bu. Mungkin supaya tindak lanjutnya ini bisa diatasi lagi, mungkin boleh ya, Bu, itu kan ada nomor hotline PKM di chat. Nah, silahkan disampaikan tanggal berobatnya, dan jenis obat yang Ibu terima dan jenis obat yang tidak Ibu terima. Nanti kami bersama-sama RSGM akan menelusuri kenapa sampai ada obat yang tidak diberikan. Seperti itu ya, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Bu. Maaf, Dok. Pada intinya totalnya memang tidak dibatasi, gitu. Tidak, Bu. Yang membatasi itu hanya indikasi medis. Titik, nggak ada yang lain. Oke. Jadi kalau misalnya saya obatnya tetap itu, tetap ABCD itu obat yang rutin setiap bulan, nilainya di atas 1 juta, itu udah pasti akan diberikan. Ya, kalau memang Ibu membutuhkan menurut penilaian sejawat, ya akan diberikan, Bu. Oke, itu rutin seperti itu. Berarti kan harusnya diberikan ya, Dok ya? Ya, tergantung penilaian sejawat, Bu. Saya nggak bisa intervensi kalau udah medis. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih Bu Elis. Ya, terima Pak kasih. Bambang. Ya, terima kasih, Dok. Berikutnya di kolom chat ada Ibu Debbie. Ini mau nanya, Dok, kalau biasa kontrol ke dokter penyakit dalam di RSI, boleh kan tetap di sana? Karena dokter sudah tahu historinya. Lalu yang kedua, rujukan apakah boleh bisa cukup di RSGM saja, sehingga tidak usah minta rujukan lagi ke Kopo mengingat waktu, kata Dok. Jawabannya sama sepertinya sama Iya. Bu siapa tadi? Bu Sudah ya, Dok ya, bahwa jadi memang kita arahkan yang internal dulu, kecuali Ibu punya surat kontrol atau ada masalah lain. Nah, itu silahkan ke Kopo dulu. Kalau memang harus dirujuk ke Immanuel, pasti dirujuk ya. Ini sejawat, yang akan memutuskan itu sejawat, Bu. Kalau soal merujuk-merujuk, kita hanya memberikan gambaran secara skema alur ya, seperti itu, Bu. Kalau urusan indikasi itu kan harus dilihat dari keputusan sejawat. Nah, untuk rujukan harus internal ini adalah kebijakan dari YPTKM. Mohon dimaklumi ya, Bu. ya, itu Bu Debbie mungkin informasinya.
Lalu berikutnya ada Pak Joko nih yang bertanya, ini sedikit aneh. Mungkin aplikasi atau apa ini? Mau nanya kalau kartu PKM istri di datanya kok nama suami, sebaliknya dua kali tanya. Mau nanya kalau kartu PKM istri tapi di datanya nama suami. Pak Joko, ini maksudnya di aplikasi atau di kartu fisik? Kartu fisik harusnya tertera nama sesuai dengan nama atau data Bapak, Pak. Dan istri ya nama istri. Halo, Pak Joko? Oh, nggak ada, kita skip aja ya. Mungkin kita skip aja, Dok. Ke yang berikutnya. Mohon, ini banyak sekali pertanyaan, jadi mohon maaf kalau nanti misalnya waktunya sudah hampir habis, masih ada yang bertanya, kita nanti bisa bertanya ke hotline PKM langsung ya Dok ya. Berikutnya ini ada dari Ibu Ratih, Dok. Mau tanya kenapa kalau untuk COVID, swab antigen dan PCR tidak ditanggung oleh PKM? Itu pertanyaan Bu Ratih, Dok. Ya, terima kasih Bu Ratih, Pak Bambang, atas pertanyaannya. Jadi ditegaskan lagi Bapak Ibu bahwa COVID adalah endemi, di mana sesuai undang-undang itu tahun 2014 bahwa endemi adalah tanggung jawab pemerintah, dan memang di lapangan itu semua kejadian COVID kan harus di follow up dan ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah dan gratis, sudah dijamin oleh pemerintah, ya. Sehingga semua penjaminan mengenai COVID sejauh ini dilakukan oleh pemerintah, kecuali, nah ini ada komanya, kecuali. Yang pertama adalah tindakan prosedur. Jadi misalnya Bapak Ibu mau operasi, kan biasanya suruh swab dulu ya. Nah, itu kami tanggung oleh PKM. Nah, untuk COVID sendiri sebenarnya kebijakannya itu swab dan PCR itu hanya waktu awal saja ya. Untuk setelah 10 hari, apabila dengan gejala ringan atau tanpa gejala, menurut petunjuk dari Kemenkes itu sudah tidak dilakukan PCR lagi. Seperti itu, Pak Bambang. Iya, baik Dok. Begitu Bu Ratih, mungkin informasi yang dapat disampaikan. Berikutnya ini ada dari Ibu Ririn, ini mengenai aplikasi untuk iOS, belum, hanya baru Android ya Dok ya? Ya betul Pak, baru Android, karena untuk iOS nembusnya cukup susah. Ya. Nanti masih diusahakan saat ini. Iya, jadi untuk yang pakai iOS mungkin bersabar menunggu ya. Oke, berikutnya ini Bu Meli, informasi mengenai kacamata mungkin prosedurnya reimbas Bu Meli ya, Meliana, seperti InHealth Bu. Ya. Lalu ada dari yang maaf tadi klik ke bawah, jadi yang di atasnya ke lewat. Jadi ada dari Ibu Lau Chun Chun, mau memberikan masukan untuk cek lab PKM Dok, yang sekarang kalau nggak salah hanya boleh dilakukan 6 bulan 1 kali, apa betul Dok? Dan sarannya jika memang orang tersebut mempunyai bawaan misalnya gula, kolesterol, asam urat, dan lain-lain, ada pengecualian orang tersebut boleh melakukan cek rutin tidak menunggu sampai 6 bulan gitu Dok. Nah itu dari Bu Chun Chun Dok, boleh ditanggapi? Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi memang untuk pemeriksaan rutin ya, ini jadi rutin screening, maaf bukan screening, tapi pemeriksaan rutin atas indikasi medis yang merupakan panel lengkap
mau kolesterol, mau gula, ataupun ginjal, dan lain sebagainya, ini merupakan adaptasi dari peraturan InHealth yang memang sama sebenarnya. InHealth hanya mengizinkan per 6 bulan, dan juga ini sebenarnya InHealth mempunyai dasar itu aturan dari PAPDI, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam, bahwa memang kita untuk meninjau pengobatan itu 6 bulan 1 kali, benar. Kecuali gini, ada tadi sudah disebutkan bahwa ada indikasi misalnya tiba-tiba merasa lemah, merasa nyeri salah satu ekstremitas, misalnya kalau kolesterol akan ada gejala seperti itu. Nah itu boleh dilakukan seperti indikasinya, tapi tidak untuk panel lengkap. Karena harusnya teman sejawat ini sudah mengetahui yang di lapangan bahwa memang kalau ada gejala demikian, apa saja yang harus diperiksa, tapi tidak dengan panel lengkapnya. Untuk panel lengkap ini memang sudah aturannya, yaitu 6 bulan 1 kali. Dan PKM ini sudah memberi kemudahan di mana memang kalau sebelumnya itu pemeriksaan panel lengkap ini hanya dapat dilakukan di PPK 2 atau oleh dokter spesialis. Tapi sekarang sudah boleh dilakukan di PPK 1 yang ada. Demikian Bu Lau dan Pak Bambang. Iya, mungkin itu Bu Cuncun yang bisa diinformasikan terkait dengan cek lab tadi. Yang berikutnya ada dari Bu Angel dari Fakultas Bisnis. Izin bertanya, kalau untuk KB, IUD, pap smear, apakah ditanggung oleh PKM? Ya, terima kasih Pak Bambang dan Bu Angel. Untuk KB itu ditanggung oleh PKM. Jadi ada di, mohon maaf, ada di dalam pedoman. Ya, silakan Bapak Ibu baca pedomannya apa saja yang ditanggung. Salah satunya adalah penggunaan alat kontrasepsi, IUD dan suntik. Ya, jadi ditanggung. Kemudian yang kedua pap smear. Pap smear ditanggung ini tidak untuk screening, ya, tapi untuk atas indikasi medis, ya. Katakanlah ada kasus Ibu X, dia keputihan sebulan 3 kali, atau keluar darah, atau berbau, dan lain sebagainya. Tentu saja ini merupakan indikasi untuk melakukan pap smear seperti itu. Jadi bukan untuk screening, tapi berdasarkan indikasi medis itu ditanggung. Demikian Pak Bambang. Ya, itu Bu Enja mungkin bisa sebagai informasi buat Ibu. Dan berikutnya ada Bu Rini Maharsi. Dok, dia udah ada di daftar list untuk operasi katarak oleh RSUKM dan sudah dapat izin dari asuransi dan diharuskan cek gula secepatnya. Padahal saya bulan Februari sudah ada hasil lab cek gula, sehingga sekarang mau cek gula darahnya tidak diizinkan karena belum 6 bulan. Jadi bagaimana ya, padahal saya sudah masuk daftar untuk dioperasi. Tapi dokter mata ingin tahu sampai sejauh mana gula darah saya bisa ditolerir. Terakhir hasil lab gula darahnya itu sudah 152 dok. Bisakah diizinkan minta cek lab gula darah di RSGM untuk sekarang ini dok? Itu kasusnya dok dari Bu Rini Maharsi. Sekali lagi Bapak Ibu disampaikan memang untuk pemeriksaan panel lengkap untuk kontrol rutin itu 6 bulan sekali. Tapi pada saat terjadi indikasi, salah satunya adalah pre-op itu diizinkan ya untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan sesuai indikasi yang dipersyaratkan oleh kondisi pre-op ya. Nah, ini kan tentu saja pemeriksaan gula darah untuk yang pre-op ini bukan panel lengkap ya gitu. Nah, ini sebaiknya dikomunikasikan. Kami akan memfollow up ini karena memang sampai saat ini belum ada informasi dari provider untuk clearance operasi ini. Nanti kami cek lagi. Terima kasih Bu Rini. Gitu aja Pak Bambang. Ya, makasih dok. Jadi ini banyak sekali masih di kolom chat masih banyak. Jadi mungkin yang di kolom chat akan
direkap ya pertanyaan-pertanyaannya, nanti mungkin akan dijawab terpisah. Dan sekarang yang untuk raise hand dulu ada Pak Budi Hartanto, Pak, yang mau bertanya, silahkan. Ini kita sampai untuk tanya jawab sampai 10.45 ya. Jadi mohon maaf kalau yang belum terjawab pertanyaannya, kita akan akomodir kemudian ya. Pak Budi Hartanto, silahkan kalau ada mau bertanya. Mungkin lagi. Halo Pak Budi. Silahkan kalau mau bertanya, Pak Budi Hartanto. Oke, kita skip dulu. Mungkin ke Bu Krisna, silahkan. Ya, selamat pagi Pak Bambang, selamat pagi Pak Daniel. Pagi Bu. Pagi Bu. Ada sedikit saran ya untuk, kan kita sekarang ini sebisa mungkin diarahkan untuk kita ke RSUKM ya atau RSGM. Yang kenyataannya adalah milik Maranatha juga. Cuma ada sedikit saran dari saya pribadi ini, diusahakan kalau RSUKM itu memiliki dokter-dokter spesialis yang lebih lengkap lagi ya. Supaya ketika kita ada masalah dan kita berobat ke sana, dirujuk ke dokter spesialis, itu sudah tersedia di sana gitu. Supaya kita tidak, karena kita karyawan kan kadang sakit tuh di waktu yang kita nggak tahu ya. Jadi dari rumah sakit ternyata kita harus ke dokter bedah atau ke dokter mana, kita harus keluar lagi dari RSUKM untuk kita pergi ke rumah sakit yang dituju, misalnya yang ada Sentosa atau Immanuel. Itu jadi kita perlu waktu lagi untuk berangkat. Sarannya itu jadi usahakan RSUKM memiliki rumah sakit yang komplit dokter spesialisnya. Halo? Ya, itu aja Bu. Itu yang masukannya ya. Selama ini baru itu sih yang kita alami. Jadi waktu kita ke sana itu ada kesulitannya ya, harus keluar lagi dari RSUKM untuk pergi menuju rumah sakit lain yang dirujuk. Memang saya kemarin waktu ke sana welcome banget sih ya dokter umumnya gitu. Malah dia menawarkan, ibu mau ke rumah sakit mana karena di sini tidak ada. Jadi sebenarnya udah gampang prosedurnya, cuma yang sedikit membuat ribet tuh kita harus keluar dari RSUKM untuk menuju rumah sakit lain. Itu aja Pak Bambang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Krisna. Mungkin ada tanggapan Dok? Ya, terima kasih Bu Krisna, Pak Bambang. Ini masukan yang sangat berharga. Izin saya memberikan gambaran bahwa pemakaian PKM sampai akhir bulan kemarin itu sudah menembus lebih dari bahkan lebih dari 800-an ya, saya nggak salah itu. Jadi pemakaian selama 4 bulan itu sudah menyamai 6 bulan periode InHealth. Jadi pemakaiannya itu sudah 1,5 kali periode yang sama waktu kita masih dilayani oleh InHealth. Dan terima kasih juga dukungan Bapak Ibu sudah banyak mensupport ya, manut untuk ke provider yang sudah ditunjuk. Nanti kebenaran ada perwakilan RSUKM di sini, beliau akan menyampaikan pada manajemen untuk menambahkan kelengkapan dokter spesialis. Saya yakin ke depannya karena memang dipersiapkan sebagai sarana pendukung, salah satunya rumah sakit pendidikan juga pasti nanti akan ditambahkan ya dokter spesialisnya, mungkin sampai subnya juga mungkin nanti semua sudah tersedia, tapi saat ini kita optimalisasi dengan keadaan yang ada dan ini akan kami sampaikan juga. Terima kasih Ibu. Iya, makasih Dok tanggapannya, begitu Bu Krisna. Semoga makin hari makin baik ya Dok ya. Dan begitu juga ada dari Pak Ega juga untuk spesialis THT katanya ada penambahan jadwal praktek Dok katanya, seperti
spesialis mata juga. Ini hanya masukan saja mungkin ya. Dan semoga ke depan ada banyak juga layanan yang bisa disediakan dari RSGM, RSUKM ini ya dok ya. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang belum terlayani, nanti bisa tanya langsung ke hotline PKM di 0852 8080 0373 ya. Untuk hotline PKM bagi Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya belum terlayani. Dan pertanyaan terakhir tadi Pak Juhara, silahkan yang sudah raise hand tadi. Selamat siang Pak Bambang. Siang. Ini saya mau bertanya berhubung dengan situasi rumah saya berada di kabupaten ya Pak Bambang. Di daerah Kabupaten Sumedang, saya bukan berharap untuk ini. Misalkan kita kecelakaan di perjalanan, mungkin itu harus tetap ada rujukan dari puskesmasnya sendiri untuk ke rumah sakit RSUKM enggak? Itu aja Pak Bang. Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi dok. Ini lokasinya katanya di luar kota. Pak Juara, Pak Bambang. Jadi Bapak Ibu sekali lagi disampaikan untuk keadaan-keadaan gawat darurat, contohnya kecelakaan tadi yang seperti Pak Juara sampaikan, atau demam tinggi sampai 40 derajat. Nah itu salah satu keadaan-keadaan di mana disebut gawat darurat. Bapak Ibu boleh mendatangi fasilitas kesehatan terdekat, ya. Nah ini kita split untuk yang provider itu akan langsung ditangani dan akan ditagihkan ke PKM. Untuk yang non provider, Bapak Ibu silahkan dengan sistem reimburse. Bapak Ibu membayar dulu, kemudian ditembuskan ke kami. Kami akan memberikan penggantian sesuai dengan tarif yang berlaku di provider kami. Jadi Bapak Ibu pada saat gawat darurat silahkan cari aja rumah sakit yang dekat lah. Gitu ya, yang penting selamat dulu. Nanti tindak lanjutnya yaitu antara kalau di provider di timur mungkin yang dekat itu Santo Yusuf ya Pak ya, yang mungkin misalnya mau cari yang dekat. Tapi katakanlah di Sumedang berarti ke RSUD Sumedang ya, sama ada RS apa ini Sumedang, silahkan ke sana Pak. Kalau memang ke sana memungkinkan lebih dekat, nanti tagihannya silahkan di-reimburse-kan ke kami. Bisa offline, bisa online, silahkan disesuaikan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih Dok untuk tanggapannya. Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada banyak pertanyaan atau yang udah raise hand juga tadi udah skip atau pertanyaan yang belum terjawab. Berhubung waktu, Bapak Ibu bisa tanya langsung ke DSDI atau ke hotline PKM tadi di 0852 8080 0373. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu karena waktu kita harus menutup forum diskusi ini, tanya jawab ini. Sekali lagi terima kasih Dok untuk pemaparannya, untuk informasi yang terkait dengan pelayanan PKM ini. Baik Bapak Ibu, kita beralih ke acara berikutnya. Kita ada informasi yang dari yayasan mengenai ketentuan pelayanan kesehatan Maranatha bagi pegawai tetap YPTKM dan dosen Kopertis DPK UKM yang pensiun, yang nomor suratnya dari nomor surat 200 garis miring YPTKM garis miring 1 garis miring S garis miring 2022 ya. Jadi ada informasi yang terkait dengan ketentuan pelayanan kesehatan Maranatha
bagi pegawai tetap YPTKM dan dosen koportis DPK UKM yang pensiun, bahwa terhitung mulai 1 Juli 2022, fasilitas jaminan pemeliharaan kesehatan berupa BPJS Kesehatan dan manfaat tambahan melalui PKM tidak diberikan lagi. Sekali lagi, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022, fasilitas jaminan pemeliharaan kesehatan berupa BPJS Kesehatan dan manfaat tambahan melalui PKM tidak diberikan lagi bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki pensiun normal atau pensiun dini karena alasan sakit. Yang kedua, yang bersangkutan diberikan kesempatan mengikuti program PKM sebagai peserta mandiri dengan biaya sendiri hingga 3 tahun setelah usia pensiun. Lalu informasi yang ketiga, mantan pegawai tetap YPTK Maranatha beserta keluarganya yang saat ini masih terdaftar sebagai peserta mandiri PKM. Jadi sekali lagi, yang masih terdaftar sebagai peserta mandiri PKM masih diberikan kesempatan menjadi peserta mandiri sampai dengan tanggal 21 Desember 2022. Jadi itu informasi yang bisa diberikan terkait dengan ketentuan pelayanan kesehatan Maranatha bagi pegawai tetap YPTKM dan dosen kooperatif DPK UKM yang pensiun. Sekali lagi, itu informasinya Bapak Ibu. Baik, berikutnya kita akan menutup acara ini dengan doa penutup. Mohon kesediaan dari Ibu Noya untuk menutup acara ini dengan doa. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung bersama DSDI untuk kegiatan kita di pagi hari ini. Kita akan menutup acara kita dalam doa. Mohon izin untuk menutup dalam iman Kristiani. Silakan Bapak Ibu untuk dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang kegiatan kami di pagi hari ini. Kami berdoa untuk apa yang kami sharingkan boleh kami lakukan dengan baik, dan juga apapun yang sudah ditetapkan oleh yayasan boleh juga kami lakukan. Kami berdoa untuk kegiatan kami selanjutnya, aktivitas kami hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan terus bersama kami dan menolong kami. Kami serahkan aktivitas ini, seluruh pegawai yang ada di dalamnya, juga keluarga kami, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya kembalikan ke Pak Bambang. Amin. Terima kasih Bu Noya. Nah, Bapak Ibu, kita sampai ke acara terakhir untuk sosialisasi lanjutan PKM ini. Saya harapkan Bapak Ibu tetap ada dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan yang diberlakukan. Baik Bapak Ibu, dimohon untuk membuka videonya. Kita akan lakukan foto bersama sebelum acara ini kita akhiri. Silakan host. Baik Bapak Ibu, ini foto yang pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Foto yang ketiga. 1, 2, 3. Foto yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, sesi foto sudah selesai. Saya kembalikan ke Pak Bambang. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di sosialisasi PKM ini.
Mungkin masih banyak yang belum terjawabkan tadi. Sekali lagi, silakan bisa hubungi hotline PKM atau ya hotline PKM. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber tim PKM, Dr. Daniel, Ibu Olga, terima kasih. Bu Noya, terima kasih. Juga Bapak Ibu yang lain, terima kasih yang sudah menghadiri acara sosialisasi ini. Terima kasih untuk DSDI, RSGM, UKM, Bu. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Bambang. Ya, silahkan juga untuk mengisi absensi. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Link absensi silahkan bisa di-scan. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama Bu, makasih. Saya mau tanya, saya lupa. Kalau mau scan barcode ini, Langsung scan dari situ. Ternyata handphone Bapak bisa langsung ya itu. Langsung arahin. terus nggak bisa. Pak Budi, kalau mau itu daripada susah, Bapak ketik aja Pak ininya teksnya. https:// titik Ya, LI. saya ketik. Lebih aman, Pak. Ya, makasih. Ya. Sosialisasi PKM
Hati-hati huruf besar, huruf kecil ya Pak. Ya, besar kecilnya. 0804-2022. Oh, tanggal itu ya. Ya. Terima kasih. Ya.